Saat ini kita telah terhubung dengan Asep Iwan Irawan, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Mas Egan. Selamat pagi, Bang Godian. Selamat pagi, Kang. Kang Asep, borgol untuk koruptor untuk Anda cukup tidak? Ya, itu borgol mah dari zaman dulu juga diatur. Jadi gini, kan kita mengenal istilah tersangka dan tahanan. Tersangka itu orang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Jadi diduga ya. Tahanan penempatan orang dalam tempat tertentu oleh penegak hukum. Nah, kenapa orang tersangka tadi ditahan? Karena tadi takut melarikan diri, takut mengulangi perbuatannya, dan takut menghilangkan barang bukti. Nah, salah satu cara tadi tidak melakukan mengulangi perbuatan, apalagi melarikan diri, salah satu caranya diborgol. Nah, diborgol ini di negara-negara beradab sampai negara biadab pun diatur. Bahkan kita jajahan Belanda sudah ada dari dulu, ya. Peraturan tentang bagaimana tersangka sampai dihadapkan ke pengadilan, tapi sebelum dihadapkan pengadilan ya, itu ada istilahnya dulu malah bukan diborgol, dibangkol, karena pakai bangkol gitu kan. Nah sekarang setelah kita reformasi, penegak hukum punya aturan, baik kepolisian, baik kejaksaan maupun KPK. Karena kita kan memanusiawikan, karena itulah perampasan kemerdekaan, tapi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka diatur dalam peraturan-peraturan masing-masing, ya peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, peraturan KPK diborgol. Jadi borgol itu hanya salah satu cara bagaimana tersangka tidak melarikan diri, gitu kan? Ya. Itu diatur. Nah, sekali lagi soal diborgol itu bukan hal baru. Dari dulu juga malah lebih zaman Belanda lebih parah lagi, diborgol tidak hanya tangan. Kalau dulu kan cuma gelang, sekarang jempol. Dulu kaki loh, gitu kan? Dan sampai kaki pun diborgol, gitu kan? Jadi soal diborgol itu hanya salah satu. Tujuannya Kang Asep untuk membuat rasa malu, tidak melambaikan tangan kepada media begitu. Apakah kemudian menurut Anda tujuan ini paling tidak tercapai tidak? Dengan diborgol. Ya, salah satu cara aja lah, mungkin borgol itu salah satu cara. Tapi kan tadi betul saya setuju dengan apa yang disampaikan di awal redaksi, ada bagaimana mempermalukan sekarang membuat efek jerah para pelaku kan. Ya walaupun diborgol dia masih bisa senyum, masih bisa wawancara kan. Jangan-jangan nanti dilakban juga tuh mulutnya gitu kan, supaya dia tidak senyum dan mengumbar ucapan-ucapan yang tidak layak sebagai seorang yang diduga melakukan pidana. Nah, yang penting tadi tidak hanya masalah diborgolnya, borgol hanya salah satu cara katakan. Tapi bagaimana dia mempermalukan si tersangka kelak dengan tadi di redaksi dikemukakan dengan hukuman yang lebih berat. Kedua yang lebih penting lagi peran serta masyarakat. Artinya apa? Masyarakat jangan permisif ya. Jadi setelah dia keluar ke tahanan, janganlah dia menganggap dermawan. Karena kan dia uangnya masih banyak tuh kan, uangnya banyak keluar tahanan atau sedang tahanan, dia bagi-bagi untuk kegiatan peragamaan ya, untuk kegiatan-kegiatan sifatnya sosial gitu. Nah, masyarakat harus menghukum juga, tidak hanya penegak hukum yang hukum berat, tapi masyarakat harus menghukum. Pada dia ini kan kejahatan luar biasa, ya kejahatan serius harus dengan cara-cara luar biasa. Artinya apa? Ada peran serta masyarakat ketika dia dihukum berat, ketika dimiskinkan, ketika dipermalukan oleh masyarakat, disolir oleh lingkungannya, dia akan lebih terhina gitu kan. Daripada cuma sekarang diborgol, ditahan berat, dia keluar lagi bagi-bagi duit hasil korupsi dengan tadi harus kena pencucian uang, dia uangnya dicuci untuk kegiatan-kegiatan sifatnya keagamaan, kegiatan sosial, seorang dermawan, padahal seorang koruptor gitu. Kang Asep, pada saat di proses peradilan, kenapa kemudian tidak digunakan pasal-pasal yang efektif begitu ya untuk betul-betul memberikan efek jera kepada koruptor ini sehingga kemudian tidak mengulangi perbuatannya dan lain-lain? Ya, salah satu kritik saya kepada KPK kan seperti saya katakan, harusnya KPK itu ketika mendakwa para koruptor tidak hanya dengan dakwaan korupsi, tapi dengan pencucian uang. Ya, artinya dakwanya kumulatif sampai undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uang. Nah, itu yang harus dilakukan. Sebenarnya ini kan hanya beberapa perkara yang didakwa itu satu persatu, korupsi dulu, setelah korupsi pencucian uang. Kan harusnya dua-dua bisa dikenakan. Nah, tapi kan masalahnya sekarang kan mungkin kita bisa memahami lah bahwa KPK kan banyak banget, jadi perkara korupsi aja diinin dulu karena pencucian uang kan menunggu dari PPATK kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Tapi sekali lagi sebenarnya dia bisa didakwa dengan kumulatif, tidak hanya korupsi tapi dengan pencucian uang, itu yang bisa dilakukan sekarang gitu kan. Atau perampas ketika penyitaan barang-barang itu ya, nah itu kan sering saya katakan juga kemarin di Metro, gugat cara perdata, karena KPK bisa menggugat cara perdata, ya walau tidak hanya terhadap yang bersangkutan, anak istri dan ahli warisnya loh. Ya itu dibuktikan dengan undang-undang tipikor, supaya dia miskin dan supaya dia malu gitu. Ya, kendalanya apa sebetulnya Kang Asep? Ya mungkin yang tahu penegak hukum itu sendiri. Kalau kita kan kalangan akademisi atau dulu zaman jahiliyah, dulu zaman hakim, itu yang dilakukan gitu kan, minimal tadi mempermalukan dengan hukuman berat, atau misalkan bagaimana si
tersangka, terdakwa, terpidana ini kan coba bayangkan kan tadi di redaksi dikatakan jangan juga di LP itu dapat fasilitas-fasilitas khusus, nah itu harus dilakukan jadi entah di pulau terluar atau bila perlu kan di depan KPK itu banyak halaman kosong tuh kan di depan busway itu ya dibikinnya tahanan itu biar kita nonton tiap hari lewat busway gitu. Ya, ya. Ya Tapi kan tahanannya. baik, bukti-bukti kan sudah cukup banyak, Kang Asep. Ya. Berarti ini kan bergantung pada hakimnya. Apakah kemudian hakimnya menggunakan pasal yang lebih efektif atau tidak? Begitu, Kang Asep? Nah, gini, kalau hakim itu terikat oleh dakwaan, dibatasi oleh dakwaan, misalkan kerugian negara, mau pasal 2, pasal 3. Nah, di kalangan hakim ini kan kalau tadi dikatakan juga di redaksi bahwa ICW hasil penelitian ICW rata-rata hukumannya ringan. Nah, masalahnya kan, nah sekarang sejauh mana hakim punya ikut serta dalam rangka pemberantasan korupsi melalui bukan maksudnya kita dendam kepada seseorang, tapi bagaimana memaksimalkan salah satu hakim itu salah satunya adalah menghukum berat gitu kan para koruptor ini kejahatan luar biasa. Kita telah mendatangi UNCNC bahwa mereka itu harus diatasi dengan cara luar biasa, bukan dengan cara biasa. Nah, salah satu tugas hakim kan memutus. Nah, ketika memutus harus berani memutus maksimal. Kalau hukumannya ringan-ringan saja karena dia melihatnya kejadiannya setelah sekian tahun dari kan kasihan kan tadi ada yang pura-pura sandiwara lah karena sakit lah kebentur tiang listrik lah. Nah kan jangan lihat itu, lihat perbuatannya yang merugikan masyarakat tidak bisa makan, masyarakat tidak bisa sekolah ya gara-gara koruptor. Nah ketika hakim punya perasaan itu dia akan keluar bahwa ini harus dihukum berat. Nah, tapi kan selama ini coba hakim menghukumnya ya begitulah data ICW kan menunjukkan. Nah kalau selama hukumannya tidak maksimal, dia akan berulang. Karena apa? Nanti di LP pun bisa mengulangi perbuatannya dengan cara ya kita paksa di Sukamiskin kan berulang. Apalagi duitnya banyak, apalagi dapat bilik cinta lagi kan, misalnya dan sebagainya. Jadi dia mendapatkan kemudahan-kemudahan keistimewaan karena tadi tidak ada perlakuan khusus dari mulai penegakan hukum sampai di LP. Selama ini kita tidak sama-sama peran masyarakat dalam arti masyarakat kita semua termasuk aparatur pemerintah secara komprehensif, ya ini akan terulang. Ya. Baik, tapi kemudian kan ini selalu berulang, Kang Asep. Paling tidak selalu ada penggerbekan di sel, lalu kemudian ada sel-sel mewah. Ini kemudian kan berarti seluruh pihak harus turut campur dalam menguatkan paling tidak hal-hal yang bisa memberatkan efek jera begitu kepada koruptor, Kang Asep. Ya, makanya kan di Undang-Undang Tipikor dikatakan apa yang disebut pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu pencegahan, penindakan, dan peran serta publik. Ya. Nah kalau pencegahan, penindakan oke lah dari mulai penyidikan. Nah sekarang ketika mereka di LP peran serta sebuah masyarakat kan termasuk aparatur, termasuk kita semua. Ya dari sudah budaya memalukan, budaya memiskinkan, budaya misalkan bahwa dia isolasi oleh masyarakat, bahwa dia akibat memiskinkan orang, dia juga harus merasakan kemiskinan gitu. Artinya apa? Nah ketika di LP juga jangan mendapat kemewahan karena dia namanya juga suaminya miskin, harus dibikin miskin, harus suka bagi dia gitu. Baik, Kang Asep, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Indonesia. Selamat pagi. Bang, tampaknya tidak hanya KPK yang sebetulnya harus lebih maksimal. Kemenkumham juga harus maksimal, paling tidak pengawasan di sel-sel juga harus maksimal. Ini kan bukan perkara mudah paling tidak kalau kita mau berbicara untuk memberikan efek jera maksimal kepada koruptor. Ya, mestinya sih dari hulu sampai hilir ya. Ya. Kita lihat di hulunya. Hulunya itu kan berawal dari tuntutan jaksa. Ya. Tadi saya katakan pasal yang paling digemari oleh jaksa itu pasal 2 ayat 1 terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan pasal 3 itu terkait dengan perbuatan memperkaya diri. Ya. Kalau pasal 2 itu kan minimal hukumannya itu 4 tahun, maksimal itu seumur hidup. Kalau pasal 3 yang dipakai minimal hukuman itu 1 tahun sampai seumur hidup. Okay. Karena itulah rata-rata hukuman berdasarkan hasil penelitian ICW itu kan rata-rata tuntutan itu 3 tahun 2 bulan, rata-rata hukuman itu 2 tahun 2 bulan. Pencucian uang tidak masuk di situ ya? Tidak masuk di situ. Nah, dan itu di hulunya. Sekarang selama proses persidangan, ketika sampai di meja hijau, itu perannya peran hakim. Tadi dikatakan putusan yang dijatuhkan, ya rata-rata itu 2 tahun lebih ya. Nah, dari 2 tahun itu sampai di penjara pun para koruptor ini masih memperoleh remisi. Kewenangan remisi itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kewenangan pembinaan tahanan atau rumah penjara itu adanya di Kementerian Hukum dan HAM. Yaitu tadi banyaklah penjara yang disulap jadi hotel gitu kan. Nah,
hal-hal seperti itu memang harus dibedah secara menyeluruh. Oke, tapi ini kan berarti ada banyak oknum-oknum yang turut berperan nih, Bang. Nah, ini untuk memberantas oknum-oknum